Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba membahas terkait anatomi sistem reproduksi pada wanita. Setelah pada video sebelumnya saya membahas terkait anatomi sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada wanita juga memiliki organ yang terlibat pada sistem reproduksi tersebut. Organ-organ itu dibagi menjadi organ internal dan organ eksternal. Organ internal dibagi lagi organ sistem reproduksi sekunder. Untuk organ sistem reproduksi primer adalah organ yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dan juga menghasilkan sel telur, atau dalam istilah ilmiahnya kita sebut dengan oosit sekunder. Nah, organ tersebut adalah ovarium. Kemudian organ sistem reproduksi sekunder adalah tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini merupakan organ yang menyalurkan oosit sekunder menuju uterus. Kemudian pada tuba Fallopi juga tempat terjadinya pertemuan atau fertilisasi antara sel sperma dengan sel telur. Selanjutnya adalah uterus, tempat perkembangan janin jika nanti terjadi fertilisasi. Kemudian vagina, yaitu tempat keluarnya bayi. Selanjutnya untuk organ eksternal, yaitu vulva. Untuk slide-slide berikutnya nanti kita akan melihat gambaran anatomi terkait organ-organ sistem reproduksi. Oke, berikut adalah gambaran anatomi sistem reproduksi pada wanita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah ovarium, ini adalah tuba Fallopi, kemudian ini adalah uterus. Nah, uterus ini posisinya sangat dekat dengan kandung kemih. Nah, menarik yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan ibu hamil itu lebih sering urinasi atau hasrat ingin buang air kecil itu lebih besar. Nah, hal ini bisa dijelaskan secara posisi anatomi. Nah, pada wanita hamil, uterus akan lebih membesar, sehingga uterus akan menekan kandung kemih. Artinya, kandung kemih akan lebih cepat, atau waktu pengosongan kandung kemih akan menjadi lebih cepat karena tertekan oleh uterus, sehingga akan sering menyebabkan si wanita hamil ini untuk buang air kecil. Kemudian karena uretra pada wanita itu juga lebih pendek dibandingkan uretra pada pria, sehingga menyebabkan wanita itu juga lebih berisiko terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi saluran kemih? Karena jarak yang pendek antara bagian luar dengan antara uretra yang sering terpapar dengan bakteri pada bagian luar ini, sehingga akan menyebabkan bakteri ini akan lebih gampang masuk ke dalam kandung kemih, sehingga pada wanita itu risiko terjadinya infeksi saluran kemih lebih besar, dan risiko ini meningkat berkali-kali lipat pada wanita hamil. Jadi banyak kasus yang menyebabkan bahwa wanita hamil itu lebih berisiko terjadinya infeksi saluran kemih. Baiklah, ini adalah gambaran anatomi sistem reproduksi pada wanita. Reproduksi wanita memiliki dua organ ovarium, kemudian memiliki, ini adalah tuba Fallopi, dua tuba Fallopi, kemudian ini adalah uterus, kemudian ini adalah vagina. Ovarium ini memiliki folikel. Nah, setiap bulannya dia akan berkembang sehingga menghasilkan sel telur atau oosit sekunder. Kemudian sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh folikel, dan istilah itu disebut dengan ovulasi. Sel telur akan dibawa ke uterus melalui tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi yang jaringannya berbentuk silia, bulu-bulu halus yang memungkinkan untuk transportasi dari sel telur. Nah,
Proses fertilisasi itu terjadinya di sepanjang tuba falopi. Proses fertilisasi adalah proses bertemunya sel telur dan sel sperma. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur juga akan meluruh di sini, di sepanjang tuba falopi sebelum sampai ke uterus. Nah, pada saat ovulasi, kita kembali lagi pada tahap awal. Pada saat ovulasi, maka uterus juga akan mengalami penebalan, akan memperkuat diri dalam upaya persiapan menerima calon embrio. Nah, di sini kemudian uterus itu tersusun atas 3 lapis. Bagian terluarnya adalah endometrium, kemudian pada lapisan ototnya kita sebut dengan myometrium, dan bagian terdalamnya adalah perimetrium. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka bagian yang meluruh itu adalah bagian endometrium. Dan itu sering disebut dengan istilah menstruasi. Jadi setiap bulan wanita yang tidak mengalami fertilisasi maka akan mengalami proses meluruh. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana apa yang terjadi di ovarium pada proses terbentuknya sel telur. Nah, pada posisi awalnya kita sebut dengan folikel primordial. Nah, pada tahap awal, folikel ini adalah folikel. Nah, kalau kita lihat secara histologi, nanti Anda bisa melihat ini di bawah mikroskop, siklus seperti ini, gambaran seperti ini. Nah, awalnya ini adalah folikel primer. Nah, folikel primer melalui follicle stimulating hormone yang dari hipotalamus akan menginstruksikan si ovarium atau folikel primer untuk mulai menghasilkan hormon estrogen, sehingga folikel primer ini bisa berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, pada tahap folikel sekunder, nah ini dia mulai mengandung oosit yang nanti bakal menjadi sel telur atau oosit sekunder. Dia akan menghasilkan oosit dan menghasilkan hormon tidak hanya progesteron, tidak hanya estrogen, tetapi juga menghasilkan progesteron. Selanjutnya folikel terus berkembang sehingga dia akan menjadi folikel gravian, folikel yang matang. Anda lihat di sini, biasanya di bawah mikroskop ini sangat jelas sekali seperti bulan sabit yang kita sebut dengan folikel gravian. Nah, folikel gravian ini atau kita sebut juga dengan folikel yang telah matang dan dia mengandung oosit yang siap dikeluarkan. Nah, oosit yang siap dikeluarkan. Nah, kemudian jika memang sudah saatnya oosit dikeluarkan, maka luteinizing hormone akan memerintahkan si oosit si folikel untuk melakukan proses ovulasi. Ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur atau oosit dari folikel. Nah, ini yang kita sebut dengan, pada fase ini wanita biasanya berada pada fase subur karena sel telur telah dilepaskan. Nah, selanjutnya pada awalnya yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron adalah folikel. Nah, pada tahap berikutnya tugas penghasilan hormon tersebut akan digantikan oleh korpus luteum. Kenapa bisa terbentuk korpus luteum? Ini adalah dipengaruhi oleh luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Luteinizing hormone akan menginstruksikan supaya folikel sisa folikel setelah melepaskan oosit sekunder, maka dia akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, selanjutnya tugas produksi progesteron dan estrogen akan dilanjutkan oleh korpus luteum. Nah, nanti setelah pada saat proses lahiran, maka korpus luteum ini akan berdegenerasi dan menghilang. Kemudian apabila tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum tidak terbentuk dan folikel ini akan kembali berdegenerasi sehingga kembali ke posisi folikel primer dan melanjutkan siklus
setiap bulannya. Adalah gambaran tahapan oogenesis. Ini ada di sini oogenesis, yaitu terbentuknya ovum dari proses oogonium, dan ini adalah perkembangan folikel yang terjadi di ovarium. Nah, pada tahap oogenesis diawali dari oogonium, kemudian secara mitosis berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer itu ada di dalam folikel primordial. Jadi oosit itu ada di dalam folikel. Kemudian oosit primer kemudian akan mengalami proses pembelahan secara meiosis, sehingga nanti akan dihasilkan oosit sekunder yang ada di dalam folikel sekunder dan folikel gravian, yaitu folikel yang telah matang yang siap melepaskan sel telur jika terjadi proses ovulasi. Nah, di sini pelepasan oosit sekunder atau ovum. Nah, ini merupakan ovum adalah tahapan akhir dari oogenesis. Nah, ovum ini siap mengalami proses fertilisasi jika adanya sel sperma. Oke, pada slide ini menarik kita perhatikan terkait dengan kelenjar susu atau kelenjar ASI. Mungkin di antara kita pernah bertanya, kenapa sih ASI itu ada dan keluarnya ketika wanita yang telah hamil dan melahirkan. Kenapa pada orang normal syukurnya nggak ada ASI yang dikeluarkan? Nah, ini ternyata bisa kita jawab secara ilmiah, di mana pada wanita hamil produksi estrogen dan progesteronnya lebih banyak dibandingkan pada wanita yang tidak hamil. Nah, produksi estrogen dan progesteron yang tinggi ini membantu menstimulasi perkembangan kelenjar ASI. Makanya teman-teman bisa lihat bahwa wanita hamil itu payudaranya terlihat lebih besar. Selanjutnya, kelenjar ASI yang telah membesar sehingga akan memungkinkan terjadinya produksi ASI yang lebih banyak. Dan ini selain distimulasi oleh progesteron dan estrogen, juga dibantu oleh hormon prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon yang menstimulasi produksi ASI. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ASI itu baru keluar setelah wanita melahirkan? Kalau seandainya wanita hamil tidak terjadi proses partus atau melahirkan, maka ASI juga nggak akan keluar. Hal ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang dihasilkan untuk membantu kontraksi pada uterus pada saat proses partus. Nah, ternyata selain itu fungsi oksitosin juga berperan dalam pengeluaran ASI. Nah, ini adalah histologi. Kalau bentuk gambaran kita lihat lagi lebih detail, ini adalah bentuk dari tuba falopi. Tuba falopi itu dia punya silia yang berfungsi untuk alat gerak yang mentransportasikan ovum sampai nanti ke uterus. Nah, teman-teman semua bisa dapat melihat bahwa uterus itu sangat banyak lapisan, sangat tebal dan sangat kuat, sehingga dia bisa menopang perkembangan janin. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian terluar itu adalah endometrium. Endometrium itu tersusun atas beberapa lapis, yaitu stratum fungsionalis dan stratum basalis. Kemudian kita lanjut pada lapisan berikutnya, kita sebut dengan myometrium. Nah, di sini sudah banyak otot ya. Ada otot longitudinal, ada otot sirkular. Nah, pada bagian terdalam itu kita sebut dengan perimetrium. Nah, jadi kenapa sih banyak otot? Nah, otot-otot inilah yang nanti berfungsi untuk kontraksi rahim dalam mengeluarkan bayi. Di sini ya. Dan otot ini bisa berkontraksi jika adanya hormon oksitosin. Makanya pada wanita yang belum ada kontraksi pada saat melahirkan, pada saat proses lahiran, padahal sebenarnya sudah melewati
prediksi lahiran, maka biasanya si wanita hamil ini akan diinduksi dengan oksitosin. Berikut adalah gambaran anatomi organ yang disebut dengan vulva. Vulva tersusun atas labia majora yang ditunjukkan oleh garis ini, kemudian labia minora bagian dalam dari labia majora, kemudian klitoris. Nah, vulva merupakan jalan menuju vagina. Nah, ini adalah vagina. Nah, klitoris ini merupakan bagian yang paling sensitif pada wanita. Oke, ini lapisan-lapisan yang ada pada vagina. Nah, vagina ini juga memiliki otot ya, dan lapisannya cukup tebal. Salah satunya alasannya adalah ini bisa melindungi, mencegah banyaknya kuman-kuman yang bisa masuk ke dalam vagina. Nah, di bagian vagina kalau kita lihat secara histologi lapisan-lapisannya, ini ada bagian mukosa, di sini adalah lamina proprianya, kemudian di sini adalah ototnya muscularis. Nah, ototnya terdiri atas otot sirkular dan otot longitudinal. Jadi pada vagina juga terjadi proses adanya otot yang berkontraksi pada saat nanti proses lahiran. Nah, ini sama ya, menunjukkan bahwa vagina itu tersusun sel epitelnya itu banyak lapis, sehingga dapat melindungi atau mencegah bakteri-bakteri jahat bisa masuk ke dalam vagina dan menuju uterus. Ini adalah hormon-hormon yang terlibat pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini yang dihasilkan di pituitary, inilah yang pertama kali menstimulasi dihasilkannya estrogen, dan dia yang menginisiasi perkembangan follicle primar yang pertama kali. Nah, kemudian luteinizing hormone ini adalah hormon yang menyebabkan terjadinya ovulasi atau pelepasan oosit sekunder dari follicle. Dan luteinizing hormone juga adalah hormon yang berperan dalam mengkonversi atau merubah folikel yang telah rusak pada saat terjadi ovulasi menjadi corpus luteum, dan corpus luteum ini penting untuk menghasilkan progesteron yang berfungsi nantinya untuk mencegah terjadinya kontraksi pada miometrium, atau berfungsi untuk menjaga supaya embrio yang tumbuh itu tetap bertahan di dalam uterus. Nah, selanjutnya estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium atau oleh folikel, dan juga dihasilkan oleh plasenta dan dihasilkan oleh plasenta ketika dalam kondisi wanita hamil. Apa fungsi estrogen? Di sini adalah untuk membantu mematangkan folikel sehingga mampu menghasilkan dan mampu melepaskan oosit sekunder. Selanjutnya, membantu mempromosikan pertumbuhan sel darah merah pada endometrium karena akan preparasi atau akan mempersiapkan diri untuk menerima embrio atau calon janin. Dan berfungsi dalam membantu perkembangan payudara dalam menghasilkan ASI. Selanjutnya, progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum dan juga dihasilkan oleh plasenta pada saat dalam kondisi hamil. Nah, ini berfungsi juga sama dengan estrogen, membantu perkembangan sel darah merah, blood vessel di endometrium, dan mampu juga memberikan atau menyimpan makanan serta menghambat kontraksi miometrium sehingga si janinnya masih tetap aman ada di miometrium. Kalau terjadi kontraksi pada miometrium, maka akan mengakibatkan terjadinya keguguran. Karena ketika uterus berkontraksi, maka dia akan memaksa si janin untuk dikeluarkan. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan terkait dengan sistem reproduksi pada wanita, yaitu yang pertama, ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Folikel dari ovarium menghasilkan sel telur atau oosit sekunder. Kemudian jika tidak terjadi fertilisasi, maka bagian dari endometrium akan meluruh yang disebut dengan menstruasi.
Baiklah, itulah pembahasan terkait dengan sistem reproduksi wanita pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.